Hello guys, kembali lagi bersama saya di KAC Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kali ini, kita akan bahas lanjutan dari video kemarin dari film The Walking Dead Season 1 episode 3. Oke guys, daripada penasaran mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, silahkan di-subscribe aja ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya di KAC Review. Kumaha tuh cari tanah. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya Morley masih terborgol. Ia dengan sangat kesusahan mencoba untuk melepaskan tangannya dari borgol itu, sampai membuat pergelangan tangannya lecet. Morley semakin panik dan ketakutan saat para zombie sudah sampai di atas. Ia pun berasa sedang dihukum oleh Tuhan karena selama ini dia tak pernah bersikap dengan baik, dan ia pun mencoba memohon ampun. Melihat sebuah gergaji di sana, ia menggunakan ikat pinggangnya untuk menggapai ke gergaji besi itu. Film dimulai dengan Rick dengan rombongannya yang berada di dalam truk sedang dalam perjalanan menuju ke tempat pengungsian di atas bukit. Rick terlihat cukup gusar karena Morley tertinggal di gedung itu. Morales pun mencoba menenangkan Rick bahwa tidak akan ada yang bersedih jika Mor mati, karena dia termasuk orang yang jahat, kecuali Daryl, adik dari Mor. Tiba-tiba dari belakang, mobil sport yang dikendarai oleh Glenn berhasil menyusul dan menyalipnya. Scene beralih di atas bukit tempat pengungsian, terlihat Lori sedang mencukur rambut Kurt. Dia agak kesulitan mencukurnya karena Kurt tidak bisa diam. Sen mencoba menenangkan Kurt dengan mengajaknya bercerita agar dia bisa diam saat dicukur oleh ibunya. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara yang tak lain adalah suara alarm mobil yang dikendarai oleh Glenn. Del mencoba melihat dengan teropongnya untuk memastikan suara apa itu. Tak lama kemudian, Glenn pun sampai di sana dan Del menyuruh Glenn untuk mematikan alarmnya. Beberapa menit kemudian, mobil pan yang dikendarai oleh Rick sampai juga di sana. Amy langsung menyambut dan memeluk kakaknya yang bernama Andrea. Istri dan anak-anak Morales juga langsung menyambut kedatangan Morales dengan bahagia. Lalu Glenn memberitahu bahwa ada orang baru yang telah membantu mereka. Orang itu adalah Rick. Saat Rick berjalan ke depan, Sen kaget melihatnya. Rick juga terkejut melihat anak dan istrinya berada di sana. Anaknya segera memeluk ayahnya itu. Lori ikut memeluk suaminya. Mereka pun bahagia kembali. Pada malam harinya, mereka semua berkumpul di dekat api unggun. Mereka mendengarkan kisah Rick sampai dia dikira sudah meninggal oleh keluarganya. Tiba-tiba seorang laki-laki yang dipanggil Ed menambahkan kayu untuk memperbesar api unggun. Sen berusaha memperingatkannya karena hal itu bisa mengundang zombie. Namun Ed malah menatap. Sen terpancing emosi, dia mendekati Ed. Akhirnya kayu itu diambil dan HP-nya dimatikan. Kemudian mereka mulai membicarakan cara untuk memberitahu Daryl tentang Mor yang tertinggal di gedung perbelanjaan. Dan T-Dog yang akan menjelaskan kepada Daryl karena dia merasa bertanggung jawab telah menjatuhkan kunci borgolnya. Saat ini Daryl masih belum kembali dari pemburuannya. Namun T-Dog mengatakan bahwa sebelum pergi dia sudah mengunci pintu yang menuju ke atap dengan rantai dan digembok. Kemungkinan besar Mor masih hidup dan masih terborgol di sana. Malam sudah larut, sudah waktunya untuk mereka istirahat dan tidur. Rick terlihat menemani Kurt anaknya sampai dia tertidur. Setelah Kurt tidur, Rick segera tidur di samping istrinya. Lori meminta maaf karena sudah menganggap Rick meninggal dan akhirnya mereka berdua melepas rindu. Ternyata di luar Sen terus memandangi tenda tempat Lori dan Rick tidur. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Sen. Ia terlihat sangat galau.
Pada pagi hari, Rick sedang mengobrol dengan Lori dan yang lain sedang beraktivitas. Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan Colt dari arah hutan. Ternyata Colt melihat salah satu zombie yang sedang melahap seekor rusa. Mereka segera mengeroyok zombie itu dan memukul zombie itu dengan membabi buta. Setelah itu, Dale dengan kampaknya memenggal kepala zombie itu sampai putus. Mereka pun berpikir bahwa para zombie sudah kehabisan makanan di kota, sehingga mereka mulai mencari makanan di perbukitan itu. Tak lama kemudian muncul seseorang dari arah hutan. Ternyata dia adalah Darlie, adiknya Mor. Darlie nampak kesal karena rusa incarannya sudah dimakan oleh zombie. Namun rasa kesalnya agak berkurang mengingat dia juga berhasil membawa pulang selusin lebih tupai. Mereka pun segera kembali ke tempat pengungsian. Sesampainya di sana, Darlie memanggil-manggil kakaknya Mor. Dia berpikir kakaknya pasti pulang bersama dengan yang lain. Lalu Sen mencoba menjelaskan secara baik-baik kepada Darlie. Rick juga ikut membantu menjelaskannya. Dia menceritakan semua yang telah terjadi dengan jujur. Mendengar hal itu, Darlie tidak terima. Dengan penuh emosi dia malah mengajari. Namun Darlie berhasil dilumpuhkan oleh Rick dan Sen. Rick berusaha menenangkan Darlie dan memintanya untuk berbicara baik-baik mengenai Mor, kakaknya. Darlie sudah mulai tenang. Tidog berkata bahwa ini adalah salahnya, bukan salah Rick, karena dia yang sudah menjatuhkan kunci borgolnya. Namun, Tidog juga mengatakan pada Darlie bahwa sebelum pergi dia sempat mengunci pintu yang menuju atap gedung itu dengan rantai. Lalu, Rick pun berniat membantu Darlie untuk menolong Mor. Dia yang akan ikut mengantar Darlie menuju tempat Mor berada. Rick mengajak Glenn untuk ikut serta. Dan ternyata Tidog dengan sukarela juga menawarkan dirinya untuk ikut bersama Rick. Sen tidak setuju akan keputusan Rick. Ia memberitahu Rick bahwa mereka adalah seorang yang tidak pantas untuk ditolong. Rick berkata pada Sen bahwa ia tidak hanya akan menolong Mor, namun ia juga akan mengambil tas berisi senjata yang ia jatuhkan saat dikepung zombie di Atlanta. Lori juga ikut tidak setuju dengan keputusan Rick. Ia melarang Rick untuk pergi kembali ke kota. Anaknya pun berusaha menahannya. Namun Rick berusaha meyakinkan mereka berdua. Ia juga berkata bahwa ia harus menyelamatkan orang-orang yang pernah menolongnya, yaitu seorang pria dan anaknya. Tanpa bantuan mereka, mungkin saat ini Rick sudah mati dan tidak akan bertemu dengan Lori dan Colt di sini. Sebelum pergi, Rick meminta Dale untuk meminjamkan alat pemotong besi yang ia punya untuk memotong borgol Mor. Awalnya dia menolak karena perkakas yang pernah ia pinjamkan kepada Tidog juga ditinggalkannya di sana. Rick meyakinkan Dale untuk meminjamkannya dan akhirnya ia pun berhasil. Mereka berempat pun menggunakan mobil pan menuju ke kota Atlanta. Akhirnya mereka sampai di pinggir kota. Glenn menyuruh mereka berjalan kaki dari sana dan truk itu akan ditinggal di sana agar bisa mengendap-endap dari para zombie. Scene beralih di tempat pengungsian. Lori sedang mencari Colt, anaknya, dan menanyakan kepada Dale yang setiap hari selalu mengawasi keadaan sekitar. Dale menjawab bahwa Colt diajak oleh Sen ke pertambangan dan ternyata benar. Anaknya sedang bersama Sen di sana. Sen mengajaknya bermain menangkap katak. Di sana juga ada beberapa wanita yang sedang mencuci pakaian. Di sana terlihat Ed yang sedang mengawasi istrinya. Scene beralih pada Rick dan teman-temannya. Karena Glenn yang mengetahui daerah situ, dia memutuskan untuk pergi ke tempat lebih dahulu. Karena jarak gedung itu paling dekat dari sana, sedangkan tas berisi senjata itu 2 kali jarak ke Mor. Scene kembali ke pertambangan. Para wanita itu mencuci baju sambil bercanda dan tertawa. Tiba-tiba Ed menegur mereka. Dia memperingatkan kepada mereka agar fokus dalam bekerja. Di sisi lain, Lori datang dan menyuruh anaknya untuk segera kembali ke perkemahan. Setelah anaknya pergi dari sana, Lori marah kepada Sen
Dia meminta Sen untuk pergi menjauhi keluarganya mulai sekarang. Ia sangat marah kepada Sen karena Sen sudah membohonginya dengan mengatakan bahwa Rick telah meninggal. Namun kenyataannya Rick masih hidup. Sin beralih ke tempat Rick dan kawan-kawannya. Mereka berempat sudah berhasil masuk ke gedung perbelanjaan itu. Di sisi lain terlihat perdebatan antara wanita-wanita itu dengan Ed. Karena salah satu dari mereka tidak terima saat Ed menegurnya. Maka terjadilah percekcokan sampai-sampai Ed mulai bermain tangan di sana. Sen yang melihat itu segera menghampirinya. Dan Sen dengan penuh emosi menghajar Ed. Sampai wajahnya babak belur. Sen terbawa emosi, dia meluapkan kekesalannya kepada Lori dengan menghajar Ed. Sin beralih kepada Rick dan teman-temannya yang sedang menaiki tangga. Saat sampai di pintu, Tidog segera memotong gemuknya dengan menggunakan alat pemotong besi yang sudah dipinjamkan dari Del. Namun ternyata Mor tidak ada di sana, hanya ada sepotong tangan dan gergaji besi tergeletak di sana. Melihat hal itu, Derly sangat marah. Sin beralih kepada Andrea dan Ami yang sedang berada di tengah kolam pertambangan. Sambil menaiki sebuah perahu, sambil memancing mereka membicarakan tentang ayahnya. Ayah mereka mengajarkan Andrea dan Ami memancing. Namun ayahnya berbeda cara dalam mengajari keduanya. Saat mengajari, Andrea ayahnya menggunakan umpan basah dan selalu menangkap ikan hasil pancingannya. Sementara saat mengajari Ami, ayahnya selalu menggunakan umpan kering dan selalu melepaskan ikan hasil pancingannya. Semua itu dilakukan ayahnya karena dia tahu kepribadian kedua anaknya itu berbeda. Namun sekarang ayah dan ibunya sudah tiada karena wabah zombie. Di tempat biasa, Del sedang mengawasi keadaan sekitar. Ia melihat Jim yang sedang menggali tanah dan terus melakukannya tanpa henti. Sin beralih di mana Rick dan kawan-kawannya. Derly sangat marah dan tidak terima saat melihat potongan tangan kakaknya. Di sana dia langsung menodongkan senjatanya kepada Tidog. Namun Rick juga langsung menodongkan pistolnya kepada Derly. Ia mengancam agar Derly tidak melakukan hal bodoh. Derly pun akhirnya tenang kembali. Kemudian Derly meminjam kain kecil penutup kepala Tidog lalu membungkus potongan tangan Mor. Saat Derly memeriksa potongan tangan kakaknya itu, menurutnya kemungkinan gergaji itu sudah tumpul. Hingga Mor memutuskan untuk memotong tangannya, bukan memotong borgolnya. Kemudian bungkusan itu dimasukkan ke dalam tasnya Glenn. Derly melihat jejak darah di lantai, namun tidak banyak. Derly menyimpulkan jika Mor menggunakan ikat pinggang untuk mengikat dan menahan pendarahan di tangannya. Mereka pun kemudian mengikuti jejak darah itu. Sin beralih di pengungsian. Del menemui Jim yang masih menggali. Dia bertanya kepada Jim, bahkan Del menawarkan air minum kepadanya. Namun Jim tidak memperdulikannya, dia terus menggali tanah itu. Kembali lagi kepada Rick dan teman-temannya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan zombie dan lagi-lagi Derly melumpuhkannya menggunakan busur. Tak jauh dari situ mereka menemukan dua zombie yang sudah tewas. Mereka yakin bahwa zombie itu dilumpuhkan oleh Mor. Ada sebuah kunci Inggris di sana. Derly pun mengatakan bahwa Mor kakaknya adalah orang yang terkuat yang ia kenal. Di pengungsian, Andrea dan Amy kembali dari memancing. Mereka membawa ikan hasil tangkapannya, semua senang melihatnya. Del datang dan bergabung dengan mereka. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan Jim. Kembali lagi kepada Rick dan teman-temannya. Derly terus memanggil Mor. Rick memperingatkannya karena itu bisa memancing perhatian zombie. Sampailah mereka di sebuah ruangan di mana di sana ada sebuah kompor gas yang masih menyala.
ada sebuah ikat pinggang dan bekas kulit yang terbakar. Ternyata Moore membakar bekas potongan tangannya untuk menghentikan darah keluar. Dan di sana juga mereka menemukan sebuah kaca jendela yang pecah. Darlie memutuskan untuk mencari Moore sendirian. Rick berkata kepada Darlie bahwa dia akan membantu Darlie untuk mencari kakaknya karena dia pernah merasakan apa yang dirasakan Darlie, yaitu kehilangan keluarganya. Namun sebelumnya mereka harus mengambil yang berisikan senjata terlebih dahulu. Kembali lagi ke pengungsian, mereka semua kemudian menemui Jim yang masih sibuk menggali lubang. Sam, Dale, dan Lori mencoba bertanya kepada Jim secara baik-baik, namun Jim tidak akan menghentikan penggaliannya karena menurutnya tindakannya itu tidak menyakiti siapapun. Sebenarnya mereka peduli dengan Jim, namun Jim tidak mau memberitahukan masalahnya. Hingga Jim merasa kesal dan melayangkan sekopnya. Hampir saja sekop mengenai Sam, namun Sam berhasil menghindar. Dia juga berhasil meringkus Jim dan memborgolnya. Adegan beralih kepada Rick dan teman-temannya. Mereka sedang menyusun rencana untuk mengambil tas berisi senjata milik Rick. Glenn memberikan usulan dia akan mengambil tas itu sendirian karena jika mereka beramai-ramai ke sana maka akan sulit dan mengundang perhatian para zombie. Namun jika sendirian dia bisa bergerak dengan cepat. Darlie mendapat tugas berjaga di gang pertama karena ia mempunyai senjata yang tidak menimbulkan suara dan menunggu di gang tempat Rick bertemu dengan Glenn pertama kali. Jadi, jika Glenn tidak bisa kembali ke gang tempat Darlie menunggu karena ada sesuatu, Glenn bisa berlari ke arah Rick dan T-Dog. Dan setelah itu mereka akan kembali berkumpul di sini. Akhirnya, mereka pun mulai bergerak untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Cerita, Glenn berhasil menemukan tasnya Rick. Namun saat akan kembali, para zombie sudah mulai menyadari akan keberadaannya. Saat Darlie sedang bersiaga, tiba-tiba ada yang datang dan hampir saja dia lepaskan anak panahnya. Orang itu tidak langsung berbicara, malah berteriak, sehingga Darlie mencoba melumpuhkannya. Teriakan itu terdengar hingga tempat Rick dan T-Dog. Mereka segera menuju ke tempat Darlie. Tiba-tiba, dua orang datang dan langsung memukul Darlie. Ternyata, teriakan tadi adalah kode untuk teman-temannya. Glenn yang sudah sampai di sana pun kaget. Dua orang tadi akan mengambil tas berisi senjata yang dibawa Glenn. Namun, saat dia hendak mengambilnya, Darlie memanahnya. Di saat yang bersamaan, datanglah sebuah mobil dan akhirnya kedua orang itu pergi dengan membawa Glenn bersamanya. Rick dan T-Dog baru saja sampai. Mereka melihat Darlie sedang menghajar bocah tadi. Darlie memberitahu bahwa teman-teman bocah itu telah membawa Glenn. Rick menyuruh T-Dog membawa bocah itu ke laboratorium lebih dulu. Rick mengambil tasnya dan kemudian pergi menyusul T-Dog bersama Darlie. Di pengungsian, terlihat Jim diikat di sebuah pohon. Dia sudah agak tenang. Sam memberinya minum. Alasan Jim melakukan penggalian itu adalah karena dia bermimpi tadi malam. Namun dia tidak ingat jelas tentang apa mimpinya itu. Yang dia ingat di mimpinya itu ada ayah Colt yang sampai saat ini belum pulang. Jim berkata bahwa Rick adalah seorang polisi yang akan menolong semua orang. Kemungkinan di luar sana, Rick sedang bertemu dengan orang lain yang sedang membutuhkannya bantuan. Dia juga menambahkan bahwa Rick adalah pria yang kuat, seperti baja. Jim belum mengenalnya, tapi ia bisa melihat semua dari wajah Rick. Dan Jim memastikan bahwa Rick akan kembali untuk Port juga Lori. Saat semua orang sudah pergi, Jim berkata kepada Lori untuk selalu mengawasi putranya.
laboratorium, Rick dan teman-temannya sedang menginterogasi bocah itu. Namun bocah itu bungkam. Dudley pun berusaha menakutinya dengan potongan tangan Mor. Dan bocah itu ketakutan. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan. Singkat cerita, bocah itu membawa Rick dan teman-temannya untuk menemui pimpinannya yang bernama Guillermo. Rick dan Guillermo bernegosiasi untuk saling menukar sandera. Namun Guillermo ternyata juga menginginkan tas senjata yang Rick punya. Dia memberikan dua pilihan. Pertama, Rick bisa kembali dengan Miguel, nama bocah itu, dan senjatanya. Dan yang kedua, Rick memberikan Miguel dan senjatanya, maka Glenn akan dilepaskan. Akhirnya, Guillermo dan kelompoknya masuk kembali ke dalam markas. Begitu juga Rick dan teman-temannya kembali ke laboratorium bersama Miguel. Sebenarnya Dudley tidak setuju atas pilihan Rick, yaitu menyerahkan senjata yang mereka punya. Namun Rick tetap akan melakukannya untuk menyelamatkan Glenn karena dia merasa sudah berhutang nyawa kepadanya. Akhirnya mereka segera mempersiapkan senjata. Rick dan teman-temannya membawa Miguel kembali ke markas Guillermo sambil tak lupa membawa tas senjatanya. Namun, Guillermo merasa bahwa senjata itu sudah tidak lengkap lagi. Rick sudah menyerahkan Miguel, namun Guillermo mau mengingkari janjinya dan tidak mau menyerahkan Glenn. Akhirnya mereka pun saling todong senjata. Loaded. Hey then, we here. Tiba-tiba datang seorang nenek memberitahu bahwa ada seseorang yang bernama Gilbert sedang kambuh asmanya. Nenek itu melihat Rick dengan seragam polisinya. Dia memohon agar Rick tidak menahan cucunya. Ia bahkan menunjukkan keberadaan Glenn di sana. Rick diajak masuk ke sebuah rumah. Di sana banyak sekali orang-orang yang sudah berusia lanjut. Rick bertanya kepada Guillermo sebenarnya mereka itu siapa. Ternyata Guillermo bersama kelompoknya sudah merawat dan menjaga orang-orang yang sudah lanjut usia itu. Akhirnya mereka pun berdamai. Rick memberikan beberapa senjata untuk Guillermo. Setelah itu mereka berempat pergi dari sana untuk menuju ke tempat mereka, meninggalkan mobil pannya. Namun alangkah kagetnya saat mereka sampai, mobil itu sudah tidak ada lagi di tempat. Rick berpendapat bahwa kemungkinan besar Mor telah membawanya. Mereka merasa khawatir karena Mor akan datang ke perkemahan dengan penuh dendam. Scene beralih ke perkemahan masing-masing dengan aktivitasnya. Andrea menyiapkan kado ulang tahun untuk Amy adiknya. Morales menyiapkan tempat untuk perapian. Shane dan Colt mendatangi Jim dan mengajaknya bergabung untuk makan ikan goreng bersama. Sedangkan Ed masih terbaring di kamar dengan luka memar di wajahnya akibat dipukul oleh Shane. Ia masih kesal dengan semuanya. Suara tembakan itu terdengar oleh Rick dan teman-temannya. Mereka pun mempercepat larinya. Keadaan sudah kacau balau. Banyak dari mereka yang sudah menjadi korban. Akhirnya Rick dan teman-temannya datang. Mereka langsung menembak zombie-zombie itu sampai habis. Rick mencari istri dan anaknya. Andrea menangisi kematian Amy. Di akhir episode ini Jim berkata, itulah kenapa dia membuat lubang. Akhirnya dia tahu apa mimpinya semalam. Dan film pun bersambung. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Walking Dead Season 1 episode 3 dan 4. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari kami. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.